Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kita awali iNews Siang hari ini dari Jakarta, yang mana 4 juru parkir liar di Masjid Istiqlal Jakarta diamuk warga lantaran mencopet ponsel dan dompet jemaah yang hendak berbuka puasa serta sholat maghrib. Para pelaku awalnya mengarahkan para korban untuk parkir dan dicopet saat lengah. Jongkok. Empat juru parkir liar ini nyaris diamuk warga yang kesal saat akan diamankan ke mobil patroli Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu lagi. Ini pegang dulu. Satu lagi. Makanya saya geledah di tempat sampah tuh. Sebelumnya keempatnya kedapatan mencopet sejumlah pengunjung Masjid Istiqlal yang hendak berbuka puasa dan sholat maghrib. Modus kawanan ini mengarahkan para korbannya yang hendak memarkir kendaraan di atas trotoar Jalan Veteran Sawah Besar. Dan saat korban lengah, pelaku mengambil barang berharga seperti dompet dan ponsel. Gue juga ada masalah itu uang anak sekolah Pak, itu uang amal lah Pak. Kalau besok dia tahun pulang, Isi tasnya seperti ini. kondisi tasnya seperti itu. Iya. Namun aksi pelaku diketahui salah satu korban yang langsung menangkap pelaku. 4 pelaku ditangkap warga di lokasi, sementara 5 lainnya kabur. Pak, itu tasnya slidingnya kebuka. Pak, saya lihat beneran kebuka. Ini dompet saya yang warna pink itu hilang. Itu ada uang amal di situ, totalnya semua 3 juta. 3 juta. Salah satu pelaku berdalih mencopet karena butuh uang untuk kebutuhan keluarga di hari raya Idul Fitri nanti. Duitnya mana? Udah dijual berarti? Mana sih duitnya? Berapa duit lu jual? 1,6. Buat apa duitnya? Buat lebaran bang. Hah? Buat lebaran. Keempat pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sawah Besar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam penampungan air di sebuah rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diketahui seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menggelandang pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di tempat penampungan air di dalam rumahnya sendiri di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku dimasukkan ke unit Jatanras Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan mengatakan pelaku ditangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku yang mengelabui petugas dengan berpakaian gembel tertangkap di dekat Waduk Banyumas, Jawa Tengah. Diketahui pelaku seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Dan kami menangkapnya di daerah Waduk dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri apa sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis langsung oleh Pak Kapolres. Sebelumnya, kedua korban Chong Siolan 60 tahun dan Eka Serlawati 35 tahun sempat dilaporkan hilang oleh salah satu anaknya pada Sabtu 1 Maret lalu. Namun pada Kamis tengah malam, para pengontrak di rumah korban mencurigai bau busuk yang menyengat keluar dari rumah kedua korban. Anak korban berinisial R yang langsung mendatangi lokasi kejadian bersama warga, lalu mendapati kedua korban tewas di dalam tempat penampungan air. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara melarikan diri dari tahanan pada Senin sore. Kejadian ini terjadi saat lapas menyiapkan buka puasa bagi para narapidana. Jelang waktu berbuka puasa pada Senin sore, Lapas Kelas 2B Kutacane digegerkan dengan puluhan narapidana yang melarikan diri.
Tampak pada saat kejadian beberapa tahanan kabur melalui atap lapas dan sebagian lagi kabur melalui pintu utama lapas. Mobilisasi dari warga binaan banyak ke satu tempat pasti. Ada berapa pintu? Ada 3. Warga yang sedang membeli takjil pun terkejut ketika melihat kejadian di sekitar area setempat. Namun pihak keamanan dari Polres Aceh Tenggara langsung berjaga dan melakukan pengejaran. Yang totalnya sebetulnya ada 52. Yang 7 orang sudah kita amankan di Mapolres karena ada beberapa yang mengalami luka karena lompat dari ketinggian kurang lebih 5 sampai 5 meter. Nah ini mereka ada yang patah kaki, ada rekannya sampai berapa yang akan kami koordinasikan dengan pihak RSUD untuk penanganan. Kejadian ini terjadi karena lapas mengalami overkapasitas. Kini total ada 8 narapidana yang sudah diamankan. Dalam peristiwa ini Kapolres mengimbau bagi 44 narapidana yang masih dalam pencarian segera menyerahkan diri. Dari Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Viral di media sosial, mantan calon kepala daerah Kabupaten Sinjai, Nur Santi, dijemput paksa polisi karena diduga melakukan penipuan kerja sama tambang. Nur Santi menolak diborgol saat dilakukan penangkapan. Viral di media sosial, ex calon kepala daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Nur Santi melakukan perlawanan saat polisi hendak memborgol terduga pelaku karena ia menilai bukan tersangka kasus teroris atau narkoba. Nur Santi diduga melakukan tindakan pidana penipuan kerjasama tambang dengan rekan bisnisnya. Kuasa hukum Nur Santi mengaku kericuhan dalam video viral itu hanya kesalahpahaman antara kliennya dengan polisi. Terkait yang menimpa kasus klien kami itu terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas kerjasama tambang yang dilakukan oleh pihak klien kami dengan Haji Junedi. Sebenarnya hanya ketidaksabaran saja sebenarnya, ya, ketidaksabaran saja sehingga menuduh klien kami telah melakukan perbuatan curang. Padahal dalam faktanya Junedi tahu bahwa kendala dari tidak bisanya dijual hasil tambang itu karena persoalan itu. Saat ini polisi sudah melakukan penahanan Nur Santi, ex calon kepala daerah tersebut di Polda Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Dengan mobil ambulans konglomerat Haji Alim atau Greziris Palembang, Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Pitsus Kejari Musi Banyosin terkait kasus korupsi pemalsuan dokumen surat tanah seluas 34 hektar di Jalan Tol Betung Tempino, Jambi. Usai diperiksa 1 jam lebih, Haji Alim ditetapkan sebagai tersangka bersama Amin Mansur, ex pegawai BPN Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Modus kedua tersangka memasukkan dokumen surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang berlokasi di Desa Peninggalan Desa Simpang Tungkal untuk pergantian ganti rugi lahan pembangunan Tol Nasional Sumatera pada bulan November dan Desember 2024 lalu. HA dengan AM, ya kan? Terus ada peran dari oknum pejabat dari pihak Muba, ya kan? Itu membuat surat penguasaan fisik dan milik, ya kan, seakan-akan itu adalah punya PT SMP. Keduanya menjalani penahanan 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 1A, Pakjo, Palembang. Diketahui Haji Alim adalah seorang konglomerat pengusaha perkebunan kelapa sawit ternama di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Cidadap, Kota Bandung. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara mengenai penggeledahan di rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam keterangan tertulisnya, RK mengatakan penggeledahan terkait dugaan korupsi pada Bank Bangunan Daerah Jawa Barat Banten atau Bank BJB. Ridwan Kamil menyebut KPK datang membawa surat tugas resmi. Ia memastikan kooperatif saat tim KPK berada di rumahnya.
RK juga menambahkan tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan dan dipersilakan untuk bertanya kepada pihak KPK terkait penggeledahan di rumahnya. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik dalam kasus korupsi markup dana iklan di Bank BJB. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan jilid 2 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku digugurkan hakim. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mengadili. 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Permohonan pra-peradilan yang digugurkan oleh hakim terkait kasus suap pada kasus Harun Masiku. Sementara terkait kasus perintangan penyidikan masih belum diadili. Menanggapi keputusan hakim tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut KPK telah melakukan tindakan tercela yang melimpahkan berkas Hasto Kristianto ke pengadilan 1 hari sebelum sidang pra-peradilan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka? Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama, mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Sementara dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menyatakan pemeriksaan pra-peradilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, masih bersama saya Fazilah Karonisa. Pemirsa, Barreskrim Polri menangkap sekaligus menetapkan sebagai tersangka 1 orang pemilik tempat pembuat minyak kita yang dikemas tidak sesuai takaran. Penyidik menetapkan 1 orang tersangka, AWI, berperan sebagai pemilik dan merangkap kepala cabang serta pengelola. AWI ditangkap setelah penyidik menggeledah kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari temuan, minyak kita yang dikemas oleh AWI ini hanya berisi 800 ml. Seharusnya takaran yang tertera pada kemasan semestinya 1 liter.
Lalu bagaimana pantauan minyak kita di pasaran? Kita akan tanyakan langsung ke rekan Iyung Rizky yang berada di Pasar Musi, Depok, Jawa Barat. Selamat siang Iyung, bagaimana pantauan penjualan minyak kita di Depok hingga saat ini? Selamat siang Gila dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Musi Depok, Jawa Barat, di mana saat ini memang minyak kita masih ada stoknya di beberapa pedagang dan memang para pembeli saat ini sudah banyak yang beralih dari minyak kita ke merek lain. Jika kita lihat di salah satu minyak goreng ini minyak goreng merek lain dan merek minyak kita memang ada sedikit perbedaan di mana dari segi ukuran agak sedikit lebih kecil minyak kita. Dan saat ini kita akan coba menuangkan minyak kita yang sudah saya beli di toko ini untuk menakar berapa takaran asli dari minyak kita ini. Ya pemirsa, ini saya akan coba menuang takaran minyak kita yang di sini tertera 15.700 per liter pemirsa. Dan saya coba tuang kembali. Baik pemirsa, mohon maaf kita ada kendala teknis dan itu dia tadi mencoba untuk membuktikan bahwa ukuran minyak kita ini tidak sesuai takaran. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah warga mengeluhkan takaran minyak kita 1 liter hanya berisi 750 hingga 800 ml. Lalu bagaimana faktanya? Berikut kita lihat pantauan Galuh Pandu dari Pasar Palmerah, Jakarta. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, tadi kami masuk ke dalam dan mencari minyak kita botolan dengan ukuran 1 liter yang ada di kawasan sini. Namun kami menemukan bahwa minyak kita sudah lama tidak dijual di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Namun saya menemukan salah satu kios yang sepertinya masih ada menjual minyak kita dengan takaran 1 liter. Dan ini menjadi polemik di tengah masyarakat mengingat bahwa ada sesuatu yang membuat bahwa takaran 1 liter ini ternyata tidak benar-benar berukuran 1 liter. Di sini saya sudah menyiapkan gelas ukur, Pram, Arlista, dan pemirsa untuk mengukur apakah benar dengan takaran minyak kita 1 liter yang tertera pada label ini sesuai dengan ukurannya. Kita akan mencoba tanya ke dalam dan saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan pedagang minyak kita dan juga pedagang sembako yang ada di sini. Halo, selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Izin Ibu, saya Galuh dari Anyus, dengan Ibu siapa? Ibu Apo. Ibu Apo masih jual minyak kita ya Bu? Ada. Boleh saya beli Bu? Boleh. Ukuran 1 liter Bu? Oke. Ini 1 liter. Oke. Di labelnya tertera 1 liter. Saya coba taruh di sini karena saya akan mencoba membuka botolnya. Dan kita akan coba tuang ke sini. Iya, hanya di 800 ml saja. Tidak sampai di 1000 ml, artinya tidak sampai 1 liter. Padahal dalam keterangannya ini ada tulisan 1 liter. Jadi ini tidak sesuai ya. Oke. Bu Apo, saat ini masih ada berapa produk dari minyak kita di toko? Produk maksudnya? Masih ada berapa banyak? Oh, enggak gitu banyak. Nggak berani ngambil lagi. Udah nggak berani ngambil lagi ya? Pada nyerah sama dikit. Di sini kurang-kurang. Jadinya pada maunya yang pouch aja deh. Kalau yang botol pada dikit pada komplain, nggak mau. Ada 45 distributor yang menjadi bekerja sama dengan minyak kita sebagai minyak goreng subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah. Namun ada sejumlah distributor yang bermain sehingga mengurangi takaran
dari yang seharusnya. Dan sementara itu yang dapat kami sampaikan dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Nah, pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan rekan Iyung Rizky, jurnalis iNews yang saat ini berada di Pasar Musi, Depok, Jawa Barat, terkait pemantauan bagaimana penjualan minyak kita di Depok. Ya, Iyung, silakan dengan laporan Anda. Baik, Gila dan juga pemirsa, saya akan langsung menunjukkan di Pasar Musi Depok, Jawa Barat memang masih ada yang menjual minyak kita. Namun memang konsumen dari minyak kita sendiri sudah bergeser ke merek lain seperti itu, dan kita akan coba membeli minyak. Pak Samsir, izin saya membeli minyak ya, Pak. Ya. Nah, ini adalah minyak kita yang nanti akan kita coba ukur takaran di botol takar, di mana di botol takar ini sudah tertera 1 liter. Saya akan tuang. Nampaknya isinya bisa kita lihat hanya 800 ml atau tidak sampai dengan 1 liter. Dan kita akan coba dengan merek lain, meskipun di sini di minyak kita memang tertera harga 15.700 per liter. Dan kita akan coba ke merek lain, di mana ini memang ada juga labelnya dengan 1 liter. Saya akan coba tuang. Ya pemirsa, bisa kita saksikan bersama-sama dari botol takar, memang nampaknya untuk di merek lain takarannya sesuai dengan kemasan yang tertera pada kemasan, yaitu 1 liter. Jadi sehingga di minyak kita ini bisa dipastikan takarannya berkurang sekitar 200 mili. Dan memang saat ini minyak kita juga sudah mengeluarkan label lain yang tidak tertera liternya seperti itu, Jila. Baik, itu dia tadi Yungnya perbedaan antara minyak kita dengan minyak merek lain yang ternyata memang ada perbedaan ukuran takaran begitu di minyak kita. Terima kasih Yung Rizky melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akan tepat waktu, paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.
Ingin memperbaiki diri dari kesalahan di masa lalu, ratusan warga bertato menyerbu posko hapus tato gratis di kantor Balai Kota DKI Jakarta. Selain lebih khusyuk beribadah, penghapusan tato agar mereka bisa mencari pekerjaan yang layak. Keinginan kembali menata keimanan dengan menyempurnakan ibadah jadi alasan masyarakat pemilik tato datangi posko hapus tato gratis di kantor Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Banyaknya warga bertato ingin menghapus tato membuat posko yang digelar Basnas Basis DKI ramai diserbu ratusan peserta. Sebelumnya, para peserta harus jalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tidak memiliki penyakit menular. Hanya dengan 30 menit, tinta pada tubuh pun terhapus dengan metode laser. Dilaksanakannya penghapusan tato ini, mereka bisa berhijrah. Berhijrah artinya kembali kepada aslinya kalau memungkinkan, tetapi kalau tidak memungkinkan minimal mereka sudah hilang tato-tatonya itu. Karena apa? Tatonya ini tidak bisa sekali hapus tato, tidak bisa hilang, tetapi berulang. Ada yang bisa sekali tapi jarang, minimal 2-3 kali baru hilang tato yang dibuatnya itu. Sejumlah peserta mengaku sengaja menghapus tato di tubuh lantaran ingin hijrah menjadi manusia yang lebih baik di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah adanya kegiatan ini membantu dah. Bantu ya? Iya. Tapi sebelumnya Bapak Buriantri tindakan enggak. Emang di sini aja ya? Iya, sekali jepret 10 juta. Sekali jepret 10 iya. Di sini gratis ya? Iya. Selama bulan suci Ramadan, Basnas DKI menargetkan sebanyak 700 peserta hapus tato gratis yang digelar di 5 wilayah Jakarta selama 2 hari. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Insurance Business Group bekerja sama dengan Okezone menggelar seminar bertema cerdas mengatur keuangan untuk Gen Z. Acara yang digelar di iHub Jakarta Pusat ini memberikan wawasan serta pengetahuan praktis bagi generasi muda dalam mengelola keuangan pribadi untuk masa depan yang lebih baik. Mendukung Gen Z lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Insurance Business Group, bersama dengan Okezone menggelar seminar bertema cerdas mengatur keuangan untuk Gen Z di Auditorium iHub Kebon Siri, Jakarta Pusat. Melalui kegiatan ini, generasi muda juga diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya mengelola keuangan dengan baik, serta memahami peran asuransi dalam memberikan perlindungan dari berbagai risiko keuangan. Pada kesempatan ini, turut hadir Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution dan SEVP Wealth Management BNI Stephen Suryana, serta sejumlah profesional di bidangnya untuk berbagi pengetahuan serta tips dalam mengelola keuangan dan investasi. Kami harap semakin banyak Gen Z yang melek tentang literasi keuangan sehingga mereka bisa mengatur dan mengelola keuangan mereka dengan sebaik-baiknya, tidak hanya menikmati hidup tapi juga memikirkan masa depan. Ini saya pikir amat baik untuk Gen Z karena Gen Z kan sekarang nanti ke depannya akan menjadi investor atau kekuatan ekonomi utama Indonesia ya. Jadi mereka harus ngerti betul bagaimana melakukan investasi, bagaimana pergerakan di pasar uang dan perekonomian, sehingga kedepannya kita lebih tahan ekonominya. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi, Gen Z diharapkan memiliki kemampuan lebih dalam merencanakan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Pandu Priyo Aji, Jemi Yasin, iNews melaporkan.